Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin yang insyaallah akan bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini, detik ini, kita semua, putra-putri kita, keluarga kita diberi kesehatan, keselamatan, sehat walafiat lahir batin, jiwa raga, saraf, akal, pikiran dan jiwa kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid IAIN Kudus ini dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan sholat Jumat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Karena beliaulah tokoh yang selalu kita ikuti sunnahnya dan kita tiru akhlaknya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan Agustus. Bagi bangsa Indonesia, bulan Agustus ini adalah bulan kemenangan, karena pada bulan Agustus ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang insya Allah akan kita rayakan pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Yang kedua, kita juga bersyukur jamaah haji Indonesia sudah banyak yang pulang dengan selamat. Mudah-mudahan haji mereka, khususnya keluarga besar IAIN Kudus yang pergi haji ke Mekah Madinah, diberi haji yang mabrur dan mabruroh. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah wajib bagi setiap orang Indonesia, karena bersyukur itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Wa ta'adzana rabbukum, ketika Tuhan kamu semua memberi izin. La in syakartum, kalau kamu semua syukur kepada nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah kepadamu. Jawabnya apa? La azidannakum. Aku Allah akan selalu menambah nikmat-nikmat itu kepadamu. Tapi sebaliknya hadirin, wala in kafartum, ketika kamu semua kufur, mengingkari, tidak ridho, tidak syukur kepada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu semua, ancaman Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa syukur itu tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah dalam lisan kita, tapi syukur di situ adalah syukur kita menggunakan anggota badan kita, mulai tangan kita, mata kita, lisan kita,
telinga kita, hati kita, pikiran kita, perut kita, bahkan farji kita dalam hal-hal yang diridhoi dan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan sampai kita melakukan maksiat atau kedurhakaan dengan anggota badan yang sudah diberikan Allah itu untuk durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disarai oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Maraqil Ubudiyah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab hadis, beliau bersabda, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, barang siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada orang lain, lam yaskurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mengharapkan ucapan terima kasih atau pemberian, karena seorang mukmin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuriduna, mereka tidak menginginkan jazaan wala syukuro, pembalasan atau ucapan terima kasih. Tapi kita sebagai seorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa banyaknya, mulai nikmat hidup, nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, nikmat sehat jiwa, raga, syaraf, akal, pikiran, ini wajib kita syukuri. Maka Al-Qur'an selalu mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit orang itu atau hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Karena orang bersyukur itu sulit. Kalau hanya mengucapkan alhamdulillah wa syukurlah di lisan setiap orang mudah. Tapi ketika semua anggota badan kita ini harus kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, itu yang sulit dan sangat berat. Apalagi menjauhi maksiat, mulai maksiat tangan, mata, telinga, lisan, perut, farji dan sebagainya. Bahkan hati, kalau dalam kitab Maraqil Ubudiyah atau kitab Bidayatul Hidayah, harus dijaga dari sifat riya, pamer, sifat hasud, dengki, iri, jahat, dari sifat takabur, sombong, congkak, menganggap orang lain lebih rendah. Itu semua harus dijaga oleh setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negara yang pertama kali di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia di depan presiden-presiden waktu itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat adalah negara Mesir. Dan pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa kita lupakan sampai hari kiamat. Karena tanpa pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, niscaya Indonesia tidak akan bisa merdeka. Karena syarat sebagai negara merdeka itu harus diakui oleh negara yang mengakui kemerdekaan bangsa itu. Pernah diceritakan oleh seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Mesir waktu muktamar seminar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, ketika negara Mesir memerintahkan untuk mengantar surat ke Presiden Soekarno waktu itu, ibu kota kita pindah di Yogyakarta karena di Jakarta diserang oleh Belanda. Delegasi Mesir untuk ke Indonesia itu pada tahun 1945 belum ada pesawat, tapi hanya ada kapal laut. Dan kapal laut yang membawa delegasi Mesir itu diserang oleh tentara-tentara Belanda, sehingga mereka taruhannya adalah nyawa. Kalau mereka terbunuh oleh orang-orang Belanda, tentara-tentara Belanda, niscaya mereka akan mati dan tidak sampai ke Indonesia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmatnya, Allah menyelamatkan delegasi Mesir, utusan Mesir itu sampai ke Indonesia dan bertemu kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta dan menyerahkan surat pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Mesir itu terhadap Presiden Soekarno waktu itu. Kita wajib bersyukur kepada negara Mesir, kepada bangsa Mesir yang telah mengakui pertama kali kemerdekaan negara Indonesia ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Undang-Undang Dasar 1945 telah menuliskan dengan tinta sejarah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang paling hebat lagi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sungguh luar biasa. Ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita tidak sombong, tidak takabur, tidak congkak. Kemerdekaan ini bukan karena perjuangan mereka, tapi kemerdekaan negara Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika yang di terakhir maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita selalu membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Maha Esa. Semuanya makhluk yang ada di dunia ini, jin atau manusia atau hewan, semuanya tergantung butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai seorang manusia, kita tidak ada apa-apanya walaupun kita alim. Titel kita banyak, tapi kalau akhlaknya, adabnya tidak sesuai dengan adab Islam, itu tidak ada gunanya. Maka baginda Rasulullah SAW dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau Muhammad adalah orang yang paling berakhlak mulia. Bahkan diutusnya baginda Rasulullah di dunia ini tidak lain dan tidak bukan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia, adab yang mulia, sopan santun yang mulia, tata krama yang mulia, unggah-ungguh yang mulia. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Persatuan negara Indonesia ini menurut Tentara Nasional Indonesia adalah harga mati. NKRI adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Al-Quran disebutkan, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu ilaik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini adalah dasar musyawarah yang ada dalam Al-Quran. Fabima rahmati minallahi linta lahum. Kalau kamu Muhammad kok bersikap keras, bersikap galak, bersikap sombong kepada sahabat-sahabatmu, tentu mereka akan lari menghindari kamu. Walaupun tafadhon ghalidhal qalbi lan fa'fu ilaihi fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakanlah ampunan mereka kepada Allah. Wasyawirhum fil dan bermusyawarahlah dalam semua urusan. Konsultasikanlah, komunikasikanlah semua urusan, semua perkara, semua masalah yang ada pada dirimu sendiri kepada orang yang lebih bijak atau bersama-sama. Dan yang kelima, sila Pancasila adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Allah memerintah kepadamu dengan sifat adil, wal ihsan dan berbuat baik, wa ita'idzil qurba dan memberi uang, memberi sedekah kepada ahli kerabat, fakir miskin, orang yatim dan para duafa. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan Allah melarang kamu semua dari perbuatan fahsya, jahat, dosa, wal munkar dan kemungkaran, wal baghi dan kedzaliman.
la'allakum tadzakkarun, supaya kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang insya Allah akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan amal-amal yang soleh, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan takwa, sehingga kita menjadi aulia Allah, kekasihnya Allah yang difirmankan oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak punya rasa susah dan sedih, karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa akrim wa fadl wa barik bi jalalika wa tabarik ala jami'i ibadik wa ashrafil ibadika sayyidil a'rab wal a'lam wa imam tayyibah wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ali haruna akhi. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir batin kepada kami untuk menjauhi semua larangan-Mu dan mengamalkan semua perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk, amal yang soleh, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang thayyibah, putra-putri yang soleh dan solihah, mental yang kuat, syaraf yang kuat, akal pikiran yang kuat. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikanlah negara kami ini, negara Indonesia dan negara-negara Islam, negara yang adil, makmur, sejahtera. Jauhkanlah dari peperangan, permusuhan, pertikaian. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, nikmat kemerdekaan ini, mudah-mudahan kami semua bisa mengisi kemerdekaan ini dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang koridor. Ya Allah, mudah-mudahan negara kita diberi aman, tentram. Negara-negara Islam yang sedang perang seperti di Sudan, di Suriah, di Afghanistan, Ukraina, di Rusia, dan negara-negara lain, Palestina, mudah-mudahan segera diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.